Lin Feng menjelaskan saudara Qin Yu, kau mungkin tidak tahu ini, tapi pria yang kau pukul adalah Sun Yi, dia sendiri bukan apa-apa, tapi saudaranya, Sun Wu telah dilatih oleh penjaga kota Shenjing sebagai juara mereka, dia adalah juara terbaik mereka, aku juga akan bicara dengan mereka, cobalah tetap merendah, Sun Wu mungkin akan mendengarkanku. Qin Yu menjawab juara. Pantas saja adiknya bisa begitu sombong, kakak, apa maksudnya, juara? Tanya Xiao Yu, mereka termasuk yang terkuat dari semua manusia, jawab Qin Yu. Setelah menjawab pertanyaan adiknya, Qin Yu menjelaskan tentang juara, untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini, kemanusiaan datang dengan banyak cara untuk melakukannya. Salah satu cara yang paling efisien adalah menumbuhkan seorang prajurit juara untuk generasi mereka, juara. Ini akan diberikan setiap sumber daya yang tersedia untuk pelatihan kultivasi mereka, upaya akan diinvestasikan pada mereka untuk membuat ketahanan yang kuat melawan zombie, binatang bermutasi, dan bahkan spesies asing, bagaimanapun, kekuatan ini harganya sangat mahal. Ketakutan serta keraguan muncul kepada para investor yang menyediakan sumber daya bagi sang juara, untuk mencegah situasi di mana sang juara bisa mengkhianati mereka atau meninggalkan mereka. Mereka memasangkan kalung kejut atau penekan jantung bertegangan tinggi, itu adalah harga yang harus dibayar juara saat mereka ditawarkan kekuatan. Harganya adalah kebebasan. Lin Feng kaget saudara Qin Yu. Informasi itu sangat rahasia. Bagaimana kau tahu ini? Tanya Lin Feng. Xiao Yu menjawab, dia kakakku. Tentu saja dia tahu, kau mendapatkan kekuatan yang besar, tapi harganya kebebasanmu, kau sebut mereka juara. Kurasa disebut anjing lebih cocok, ujar Xiao Yu. Sun Wu tidak terima dengan perkataan Xiao Yu, dia berkata kau tidak hanya melukai saudaraku, tapi juga menghinaku. Jelas, kau hanya anak yang tahu terlalu banyak dan terlalu sedikit mengerti apa yang kamu ketahui tentang tanggung jawab. Tanggung jawabnya yang langka ini merupakan kehormatan bagiku. Xiao Yu berkata aku tahu, seperti kunci yang diperkuat yang dipercayakan untuk menjaga rumah. Atau mungkin anjing yang dimuliakan. Lin Feng mencoba untuk menghentikan Xiao Yu, Nona. Aku harap kau tidak memprovokasi dia lebih jauh. Sun Wu semakin emosi anjing kau bilang baiklah, akan kubiarkan kau tahu, seberapa kuat anjing ini. Lin Feng mencoba untuk menghentikan Sun Wu. Aku perwira atasanmu, ku perintahkan kau untuk mundur. Sun Wu menarik pedangnya dari sarungnya, dia berkata Mayor Lin, kusarankan kau untuk mundur, mereka telah melukai saudaraku dan menghina kehormatanku. Apakah kau masih ingin membela mereka? Lin Feng menjelaskan oh sialan, awalnya saudaramu yang membuat mereka marah. Sun Wu langsung melompat ke arah Xiao Yu dan langsung menyerangnya, Sun Wu menebaskan pedangnya ke Xiao Yu tapi untungnya masih bisa dihindari. Xiao Yu hanya bisa mengenai rambut Xiao Yu sedikit terkejut dia berujar astaga. Kau anjing yang kuat, ya. Jika aku sedikit lambat, kau akan menggigit telingaku. Sun Wu bergumam apa-apaan cewek muda itu baru saja melihat langkahku dengan jelas. Seberapa kuat gadis itu? Qin Yu telah berada di belakang Sun Wu, dia berkata aku akan membiarkan ini, tapi kau coba melukai adikku. Sun Wu hanya bisa terkejut, Sun Wu terkena serangan Qin Yu, bang, rekan-rekan Sun Wu hanya bisa kaget, setelah menerima serangan di wajah Sun Wu maju menyerang, mati. Teriak Sun Wu, dia langsung menebaskan pedangnya, tapi ditahan Qin Yu hanya menggunakan tangannya, Pedang ini, tidak buruk ujar Qin Yu, Sun Wu berpikir apa? Bagaimana dia lebih kuat dariku? Sun Wu terbelalak kaget dia langsung melangkah mundur, ternyata Qin Yu mengeluarkan api putih, Sun Wu mengertakkan giginya Ini cuma api. Tidak lebih dari api biasa, ujarnya. Sun Wu mengaktifkan kemampuannya, tiba-tiba api putih Qin Yu menghilang. Qin Yu berkata kemampuan untuk membatalkan kemampuan, ini disebut ability cancel.
Heh, bagaimana dengan itu? Sun Wu berteriak kembali, aku senang melihatmu bertarung tanpa kekuatanmu itu. Sambil dia maju menyerang, masih bisa dihindari dengan mudahnya oleh Qin Yu. Bang, malahan pedang Sun Wu tertancap di tanah. Qin Yu berkata, meski aku tidak bisa menggunakan kekuatanku, aku masih lebih kuat darimu. Ketahui batasmu dan hentikan sandiwara ini. Aku tidak ingin membuat musuh dari penjaga. Sun Wu terdiam mendengar perkataan Qin Yu. Qin Yu berkata kembali, aku agak penasaran dengan pedangmu, itu agak istimewa. Liu Yan menjawab, Qin kecil, pedang itu dibuat oleh adikku, nickname-nya Smithy Liu. Karyanya adalah yang terbaik. Apa kau mau mengunjungi pangkalan? Aku akan memintanya untuk membuat satu untukmu juga. Oh, ya terima kasih, aku akan berkunjung jika ada kesempatan, kata Qin Yu. Qin Yu mengajak Xiao Yu, ayo pergi. Mereka berdua memasuki ruang dimensi. Lin Feng bertanya apa yang mereka. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Liu Yan langsung menjawabnya, Mayor Lin. Jangan khawatir, ini salah satu alasan kami begitu lama, karena portal menuju dimensi lain dan tidak ada bahaya di sana. Qin Yu dan Xiao Yu sudah berada di ruang dimensi, sangat mistis, ujar Xiao Yu. Terus Xiao Yu berkata sambil menunjuk suatu tempat, kakak. Lihat, ada sesuatu di sana, itu seperti manusia, terlihat seperti hologram yang berwujud manusia. Hologram itu berkata, selamat datang di tanah pelatihan pertempuran dewa nomor 108, sisa-sisa peradaban dewa perang. Bagaimanapun, kita mungkin beruntung. Peradaban dewa perang berarti tidak membahayakan manusia. Kurasa kita akan baik-baik saja di sini untuk sementara waktu, ujar Qin Yu, memulai diagnosa. Scanning. Hologram itu menganalisis bentuk kehidupan berbasis karbon cerdas, asal-usul peradaban, bumi pasca apokaliptik, kemajuan evolusi, level 2, hasil diagnostik, berkualitas, mulai diagnosa. Scanning, kesalahan, tidak dapat menghitung, kesalahan, terdeteksi tidak normal. Qin Yu terkejut, abnormal. Qin Yu langsung menarik tangan Xiao Yu dan berlari ke arah pintu keluar. Mereka berdua telah sampai keluar, yang di luar hanya bisa terdiam. Lin Feng bertanya, saudara Qin Yu, bagaimana kamu melakukannya? Liu Yan juga ikut bertanya, apa kau gagal tes juga? Sedangkan Qin Yu tidak merespon mereka berdua, dia berpikir abnormal. Xiao Yu, mungkinkah dia bukan manusia? Qin Yu menebak mungkinkah dia adalah zombie yang memperoleh kecerdasan melalui evolusi dan bahkan berhasil menyamar sebagai manusia. Aku perlu mengkonfirmasi ini. Manusia dan zombie darahnya berbeda. Manusia berwarna merah dan zombie hijau. Xiao Yu bertanya, kakak, kenapa kau menatapku seperti itu? Qin Yu meminta tangan Xiao Yu, mana tanganmu? Oke, jawab Xiao Yu, kakak, kau melukai tanganku. Xiao Yu terkejut melihat tangannya. Kenapa darahku berbeda dari sebelumnya? Qin Yu bertanya-tanya, apa itu warna hijau? Tanya Qin Yu, hijau. Kenapa hijau? Itu warna zombie. Setidaknya kau beritahu aku saat akan melukai tanganku. Qin Yu mengelus kepala adiknya sambil meminta maaf. Maaf. Aku sedikit gugup, tolong maafkan aku. Xiao Yu bertanya, di samping itu, kenapa darahku berkilau? Sebelumnya normal, Qin Yu berkata, jangan khawatir tentang itu. Sebagai manusia evolusi, tubuh akan berubah, itu normal, begitu. Qin Yu berkata, Xiao Yu, aku butuh kau untuk tinggal di luar sementara aku ikut ujian, aku akan kembali. Lin Feng bertanya, keberatan jika kami ikut? Semakin banyak semakin meriahkan. Kita langsung dipindahkan. Panel mereka telah masuk ke dalam ruang dimensi, mereka sampai ke tempat hologram sebelumnya. Hologram itu berkata, yang ini di tanah pelatihan pertempuran dewa nomor 108. Lin Feng bertanya-tanya, pertempuran dewa? Tanah pelatihan. Hologram itu menjelaskan, di tanah pelatihan pertempuran dewa. Seperti namanya, ini tempat di mana ksatria muda berlatih. Ini mampu mensimulasikan berbagai kondisi pertempuran.
melalui ujian ini, seseorang bisa mendapatkan hadiah. Namun, kau hanya diperkenankan mengikuti ujian sekali. Jika kau gagal, kau tidak bisa kembali mengikuti ujian lainnya. Peradaban apa ini? Peradaban Dewa Perang adalah ras kuno, makhluk cerdas yang pernah menjadi penguasa bumi. Lin Feng tidak henti bertanya penguasa bumi. Apa itu? Kami telah tinggal sangat lama dan tidak pernah mendengar tentangmu. Hologram itu terus menjawabnya dari sudut pandangmu. Jejak yang ditinggalkan oleh umat manusia akan terhapus dari keberadaan dalam beberapa ratus ribu tahun. Waktu mengalir berbeda dari perspektif kalian. 3 juta tahun hanya sekejap mata pada skala kosmologis. Jadi, di mana sisa dari kalian? Bagaimana kalian menghilang dari muka bumi? Tanya Lin Feng. Maafkan aku, kau tidak punya otorisasi yang tepat. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jawab hologram itu. Qin Yu berbicara, kami ingin mengikuti ujian. Bisakah kau mulai menguji kami? Ujiannya akan meningkatkan 3 aspek keberadaanmu. Penilaian gen, kemauan keras, dan kemampuan bertarung. Kau ingin melanjutkan? Tanya hologram itu. Ya, silahkan diproses. Identifikasi kandidat. Qin Yu, penilaian tingkat gen 2S. Identifikasi kandidat. Lin Feng, penilaian tingkat gen 2A, identifikasi kandidat. Sun Wu, penilaian tingkat gen 1A, Qin Yu bergumam, selain Lin Feng dan Sun Wu, sisanya antara D dan E, seperti yang kuperkirakan. Hologram itu berkata, sekarang aku akan memulai ujian akan kekuatan. Terlihat seperti mesin capit mengarah ke kepala mereka, tiba-tiba berpindah tempat. Terlihat detuman petir dan sabaran petir di mana-mana. Qin Yu berpikir, aku tidak berpikir ujiannya akan semudah itu. Dum, petir menyambar ke tubuh Qin Yu, dia berteriak kesakitan. Boom, petir itu belum berhenti. Pada akhirnya Qin Yu terjatuh ke dalam air karena sambaran petir. Qin Yu berpikir, apakah sudah berakhir? Dia baru sadar bahwa dirinya ada di dalam air. Dia mencoba berenang ke atas, terus berenang sampai akhirnya napasnya habis. Qin Yu bersimpu atau berkultivasi. Tiba-tiba tubuh Qin Yu dikelilingi oleh api. Qin Yu bertanya-tanya, sekarang apa lagi? Dia terbangun, dan terlihat banyak orang yang kesakitan. Mereka juga mulai bangun satu persatu. Kandidat, Qin Yu. Hologram itu berkata, tingkat willpower S. Kandidat, Lin Feng. Sun Wu tingkat willpower A. Kandidat lainnya peringkat 8 willpower. Rambut kuning berujar, ini terlalu susah untuk ditangani siapapun. Qin Yu berpikir, tingkat gen level 2S, tingkat willpower S. Syukurlah, yang terakhir pasti kemampuan bertarung. Aku mungkin bisa mencetak skor setinggi itu, tapi itu seharusnya tidak mempengaruhi skor keseluruhanku. Lin Feng yang ada di sampingnya berkata, saudara Qin Yu, kau pria yang kuat. Luar biasa. Hologram itu berkata, ujian terakhir, kemampuan bertarung. Para kandidat diperbolehkan untuk memilih kesulitan dari S, A, B dan C. Silahkan pilih. Sun Wu dan Lin Feng memilih tingkat kesulitan A. Qin Yu berkata, tolong yang S. Hologram berkata, ujian akan segera dimulai. Di tanah stimulasi, kau hanya memiliki kekuatanmu. Kau tidak akan bisa menggunakan kemampuan apapun. Lakukan yang terbaik untuk selamat dari serangan zombie. Tiba-tiba Qin Yu muncul di suatu tempat. Di depannya ada sebuah gerbang berwarna merah. Qin Yu menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia berkata, tempat ini tidak punya pelindung untukku. Sial, aku juga tidak bisa menggunakan kemampuanku. Tampaknya hampir mustahil untuk melawan gerombolan zombie. Kurasa ini kelas S, bukan tidak mungkin. Terdengar dari dalam gerbang merah itu banyak suara zombie. Mereka datang, pintu gerbang itu terbuka dan keluarlah para zombie menyerbu Qin Yu. Sedangkan Qin Yu berusaha untuk menebas para zombie itu menggunakan tombaknya. Sialan. Aku kembali normal. Aku bahkan tidak bisa mengayunkan tombak ini dengan tepat. Qin Yu mencoba menusuk salah satu zombie, tapi tombaknya yang ditahan oleh zombie dengan cara digigit. Tombaknya pun terlepas dari tangannya.
Ada zombie yang menggigit Qin Yu di bahunya. Qin Yu tidak diam saja, Qin Yu menggunakan sikunya untuk menyerang, para zombie pun maju bersama dan berhasil mengalahkan Qin Yu. Qin Yu terbangun dengan banyak keringat yang ada di mukanya. Lin Feng bertanya bagaimana denganmu. Qin Yu menjawab baik, ujiannya tentang melawan zombie dengan kekuatan manusia biasa. Rasa sakit yang kurasakan saat zombinya menggigitku terasa nyata, harus kukatakan, itu benar-benar menantang. Hati-hati, hologram itu menjelaskan hasil ujian. Kandidat, Qin Yu, durasi bertahan hidup, 63 detik, jumlah dibunuh, 12, skor, S, bagus ujar Qin Yu. Hologram itu berkata selamat, skormu telah melampaui semua rekor sebelumnya, kau sekarang dapat memilih 3 hadiah berdasarkan prestasimu. Selain itu, kau telah dianugerahi peringkat tertinggi dalam peradaban Dewa Perang. Peringkat 1 bintang, hologram manusia itu memunculkan panel item untuk dipilih, silahkan pilih hadiahmu. Kau dapat mengambil hingga 3, Qin Yu kesenangan dia berkata, ada banyak hadiah barang bagus. High Quality Iron Horn, Chromatic Light Fighting Cape, Fighting Soul Memory Book, dia melihat sebuah ramuan. Apa itu? Ramuan yang bisa langsung meningkatkan 1 level kemampuan seseorang. Terus dia bergumam, ramuan yang dapat secara instan meningkatkan tingkatan gen seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak akan pernah menduga bahwa barang berharga seperti itu akan muncul di sini. Beruntung sekali, Qin Yu mengambil ramuan yang dia bicarakan sebelumnya. Kandidat, Qin Yu, telah memilih ramuan kemampuan. Kau dapat memilih 2 lagi, Qin Yu bergumam melihati barang-barang yang ditampilkan. Persenjataan Dewa Perang memberikan pengurangan kerusakan 95% untuk semua serangan dari tingkat 4 atau lebih rendah. Juga untuk sementara bisa memberiku peningkatan daya tahan 30 kali. Fight Soul Memory Book adalah VUku yang bisa secara instan menanamkan gaya bertarung. Semua hadiah ini bagus. Sulit untuk memilih, ujar Qin Yu. Qin Yu melihat item bagus, dia berkata tunggu, itu adalah A Burning Blood Ore. Aku memilihnya. Kandidat, Qin Yu telah memilih Refined Concentrated Burning Blood Ore. Kau dapat memilih 1 lagi, seperti yang diharapkan di era kiamat. Ini tambang emas untukku. Apa ini? Kalung mata jahat. Ini adalah harta kelas D. Hologram manusia itu menjelaskan kalung mata jahat terbuat dari inti mata spesies alien dan inti dari mata ini berasal dari pemimpin wilayah level 4. Kalung mata jahat bisa memberikan pengguna kemampuan untuk melihat melalui ilusi dan menahan serangan psikis. Kalung itu dilengkapi dengan keterampilan yang diaktifkan. Menembakkan sinar proyektif berbasis fisik, Qin Yu berpikir dari semua musuh yang pernah kuhadapi sebelumnya, mereka yang mengalami serangan fisik sangat sulit ditangani. Dengan ini, aku bisa mendapatkan keuntungan. Qin Yu melihat ke arah mereka, dia bertanya apa yang kalian pilih. Lin Feng menjawab sambil memegang sebuah cincin, dia berkata aku pilih cincin ruang ini. Ini terlihat menarik, itulah kenapa aku mengambilnya, tapi aku masih tidak tahu digunakan untuk apa. Oh itu. Aku tahu, itu cukup langka. Cincin ruang berisi dimensi independen yang dapat digunakan untuk menyimpan item, hampir mirip dengan saku dimensi yang bisa digunakan kapan saja. Bolehkah aku pinjam ini sebentar? Tanya Qin Yu sambil menjulurkan tangannya. Sun Wu menatap Qin Yu dengan serius sambil berkata apa yang kau lakukan? Apa kau mau mengambil itu darinya? Qin Yu menjawab ayolah. Jika aku menginginkannya kalian tidak akan bisa menghentikanku. Di samping itu, Lin Feng temanku dan aku tidak akan melakukan hal yang salah pada temanku, ujar Qin Yu. Lin Feng ikut berbicara baiklah, kalian tenanglah, aku percaya padamu saudara Qin Yu, kau, bagaimanapun, dermawan besarku yang menyelamatkan hidupku. Kenyataannya, harusnya ini kuberikan padamu sebagai balasan atas apa yang telah kau lakukan padaku. Kau memiliki hati yang terhormat, tetapi yakinlah aku tidak akan membutuhkan cincinmu.
kau akan segera mendapatkannya kembali, kata Qin Yu. Qin Yu menggunakan kemampuan duplikasi ke cincin itu. Mereka semua tersentak kaget. Apa itu? Terbagi menjadi dua, tanya Sun Wu.